Kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Maik Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Selanjutnya mari kita mengamalkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Tuba, beruntunglah liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran, orang-orang yang menemukan catatan amalnya kelak banyak sekali istighfar yang pernah ia lakukan semasa hidup di dunia, sehingga tercatat istighfar tersebut di setiap halaman-halaman catatan amalnya. Tuba, beruntung orang semacam itu. Oleh karena itu, mari kita selalu memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena istighfar itu firman Allah, yumdidukum bi amwalin wa banin. Faqul tastaghfiru rabbakum. Ucapkanlah istighfar, mohon ampun kepada Allah, maka innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Fungsi istighfar itu menurut ayat ini adalah menurunkan hujan yang penuh berkah, hujan yang teratur, hujan yang mendatangkan keberkahan bagi bumi, sehingga dengan hujan tersebut suburlah tanaman-tanaman para petani, muncullah bunganya, buahnya, hasilnya, panen. Maka berkah daripada hujan itu dirasakan oleh penduduk bumi. Tidak hanya itu, kata Allah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Istighfar itu dapat melipat gandakan hartamu. Jadi kalau mau kaya, banyak-banyak istighfar. Ya. Minimal, kata Imam Ghazali, kaya hati. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah disebut kaya raya orang yang banyak hartanya, tetapi yang namanya kaya sesungguhnya adalah orang yang hatinya cukup dengan apa yang ada, sehingga tidak berani menghalalkan segala cara untuk menumpuk-numpuk hartanya.
Itu orang kaya, orang yang kaya hati. Oleh karenanya dengan istighfar kita berharap kita diberikan kaya hati minimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu insyaallah kita diberikan juga kecukupan untuk kebutuhan hidup kita semasa hidup di dunia yang sementara ini. Mari kita memperbanyak istighfar ya. Insyaallah 10 kali ya. Nanti kalau sendiri baru 100 ya, 1000 ini ya. Jadi tapi kalau kita ngaji begini ya 10 aja dulu ya, supaya kita bisa ada waktu untuk berdiskusi atau mempelajari. Kita akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada sekedar membacanya tanpa tadabbur. Sehingga ulama katakan satu ayat yang kau baca disertai dengan tadabbur makna, engkau renungkan apa maksud Allah di ayat-ayatnya, maka itu lebih besar pahalanya daripada membaca banyak yang tidak disertai dengan tadabbur. Bahkan khatam berkali-kali, tapi ketika kita ditanya apa sih maksud Allah dari ayat yang kau baca, kita tidak bisa jawab. Maka ini tetap dapat pahala, tetapi tidak sebesar pahala orang yang menyertai bacaannya dengan tadabbur makna. Maka di penghujung surah Qaf yang tadi dibacakan oleh imam kita, nah jadi kita selalu belajar Bapak Ibu, apa yang dibacakan imam kita itu merasuk ke dalam hati kita. Karena makanya pilihlah ayat-ayat yang kita paham maknanya, yang kita pakai sholat, sehingga sholat itu rasanya kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang karena memang sholat itulah cara kita berkomunikasi, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya di sini? Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Itu tadi akhir ayat daripada bacaan surah Qaf yang dibaca oleh imam kita di rakaat kedua ya. Kita kadang-kadang selesai sholat, tadi imammu baca ayat apa? Tak tahu, yang penting ikut takbir, ikut ruku, ikut sujud, karena tidur sholat. Jadi sholat itu jangan tidur. Sholat itu renungkan makna-makna bacaan imam kita, bacaan kita ya. Nah inilah insyaallah sholat alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu yang beruntung kata Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang beriman itu. Siapa dia yang beruntung itu? Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang ketika sholat dia khusyuk, dia paham apa makna berdiri, apa makna ruku, apa makna i'tidal, apa makna-makna ayat yang dia baca ketika sholat itu. Kemudian dia amalkan di luar sholat ya. Jadi sholat yang kita lakukan itu kita bawa ke rumah tangga kita, kita bawa ke kantor kita bawa ke komunitas kita bawa ke kemana kita pergi. Bawa sholat itu kemana-mana. Nah itu yang disebut dengan yutimunas sholat ya. Nah di penghujung surah Qaf ini Allah menyatakan fadzakir bil Qur'an. Beri peringatan, nasihati saudara-saudaramu seiman itu bil Quran, dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sering dengungkan Quran ini ya, kita masuk mengamalkan ayat ini, fadzakir bil Quran. Berikanlah peringatan, berikan nasihat ya, dengan Al-Quran ini may yakhafu wa'id. Siapa yang bisa kita berikan peringatan? Tidak sembarang. Kalau orang kafir enggak mau dia terima. Kita mau pakai corong sebesar apapun enggak mau, enggak terima ya. Tapi yang bisa menerima peringatan Quran ini adalah may yakhafu wa'id, orang yang memiliki rasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala ya. Di Allah itu punya wa'ad, Allah punya wa'id. Apa bedanya wa'ad dengan wa'id? Wa'ad itu janji baik,
bahwa orang beriman dijanjikan surga itu wa'ad namanya. Wa'du, janji Allah terhadap orang beriman itu berupa kebaikan itu wa'ad. Tapi kalau wa'id itu adalah ancaman, ya. Ancaman-ancaman Allah, ya, yang telah Allah siapkan. Contohnya ancaman Allah itu mana? Waquduhan nas wal hijarah, ittaqun nar, takutlah kepada neraka, kata Allah, allati waquduhan nas, ya, yang kayu bakarnya neraka itu manusia dan batu. Jadi bukan kayu bakar kayak kita menanak nasi di dapur itu sekarang pakai gas, itu bukan. Menjadi kayu bakarnya neraka itu adalah an-nas wal hijarah, manusia dan batu. Ya, jadi kayu neraka niki manusia kanca batu. Batu apa maksudnya? Batu yang dipahat oleh orang kafir dulu menjadi tuhannya, patung-patung itu yang dia sembah, yang dulu dia yakini semasa di dunia sebagai tuhannya, itu bersama dia akan dimasukkan ke neraka menjadi kayu bakar neraka itu. Uiddat lil kafirin, ya, itu disiapkan, dijanjikan kepada orang-orang kafir neraka itu, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengambil peringatan dari Quran ini. Fadzakir bil Qur'ani, berikanlah peringatan, jangan bosan-bosan terus aja ajak orang. Timak sak milu 10 dengan, telu dengan, 4 dengan, ndak mentelah. Terus saja, ya. Nah, karena kalau kita tunggu banyak orang baru kita mau ngadakan begini, ndak akan bisa, ya. Jadi teruslah. Ada saatnya nanti seluruh jamaah subuh diam di sini gitu, ya. Ada saatnya kita berdoa kepada Allah. Masya Allah Bapak Ibu, kalau saja diberikan lihat betapa besarnya janji Allah pahala bagi orang yang duduk ngaji setelah subuh ini. Dek milih peduli jamaah niki, oh rugi tidak milu. Tapi sayangnya pahala itu gaib, tidak dapat dilihat oleh mata. Coba dia kelihatan seperti gaji 13, ya, seperti THR kelihatan dia, oh milih tangan dulu. Tapi sayangnya pahala itu gaib, tidak kelihatan. Masya Allah Pak Ibu, maaf, itu bodoh itu. Dengan di narak pengajian di masjidnya lalu mereka pengajian tuh selalu center itu tarang milih tuh. Masya Allah, kadang-kadang gerah kita sih. Gerah gitu. Masya Allah. Nah, jadi fadzakir bil Qur'ani, berikan peringatan, terus berikan peringatan dengan Quran ini. Mayyakhafu wa'id, orang-orang yang memiliki rasa takut terhadap ancaman-ancaman Tuhan, ancaman-ancaman Allah, ya, banyak sekali, ya. Dan ancaman yang paling besar itu adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. 2018 doang sak pitu koma niki ketakut jemaah ini zalzalah itu tidak bisa dihitung dengan berapa skala Richter, tidak bisa, itu akan terjadi itu. Dan ya, ada hadis Nabi katakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Jumat yang mana dirahasiakan oleh Allah, tidak tahu. Makanya supaya kita taat itu jangan sampai kita melalaikan hari-hari kita ini. Termasuk tanda kiamat itu adalah sering terjadi gerhana di Ramadan, terjadi gitu, ya. Gempa terjadi di Ramadan, ya. Itu termasuk tanda-tanda kiamat sudah dekat. Mari kita pacu nih, seniman kiamat datang niki. Jemaah lama tegrik insyaallah taala idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, ya. Nah, niki sekedar mengingatkan kita semua Bapak Ibu, ya. Maka cara kita untuk
menghibah, memohon kasih sayang Allah itu dengan bermajlisil ilmi, ya, untuk mengamalkan firman Allah ini, ya, fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Qur'an ini kepada orang yang merasa takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Mari kita memohon syafaat Allah dengan membaca surah lanjutannya, yaitu surah Az-Zariyat, ya. Surah Az-Zariyat juga termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi ke Madinah, yaitu di Makkah, ya. Ayatuha sittuna ayat, jumlah ayatnya 60 ayat. 60 ayat. Kalau 60 bagi sebulan 2, ya, berarti sebulan hafal Az-Zariyat, ya, sehari hafal 2 ayat, ya. Nah, berarti sebulan selesai dia. Lalu itu ya sulit ndot Quran di otak, ya. Sak becatama kepeng gitu, ya. Masya Allah. Kalau mami uju hafal kop deh, itu di mana hafal surah kop? Kan sedang berjuang hafal kop deh, Bapak, ya. Nah, As-Sajadah itu tolong dihafal, ya, Sajadah, kemudian Al-Insan, itu ayat-ayat penting itu. Ayat-ayat penting untuk kita renungkan. Qaf, ya, kemudian Al-Insan, dan As-Sajadah, Al-Mulk, Yasin, Kahfi, itu surah-surah pilihan itu. Kalau tidak bisa hafal 30 juz, mana-mana hafal surah-surah pilihan tersebut, ya, surah-surah pilihan tersebut. Ndek bau masih yang mana kulhu, kurang didapal kulhu, insyaallah hafal kulhu, ya. Hafal. Tapi yang namanya ngapal itu bukan ngapal lafziahnya saja, makna yang terkandung di dalamnya itu tadi, ya, supaya kita jangan hanya terobsesi khatam, tetapi tidak tahu apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat itu. Kita pelajari maknanya. Qul huwallahu ahad, merasuk ke tubuh kita. Katakan, wahai, panggil diri kita, wahai Haris, katakan bahwa Allah itu satu, ahad. Jangan ada Tuhan lain selain Allah dalam hatimu. Pesan diri dengan Al-Quran ini. Fadzakir, pesan diri. Jangan sampai ada Tuhan yang mempengaruhi kita selain Allah dalam diri kita. Allahus Samad, katakan sama diri kita, Allah lah tempat kita bergantung. Jangan berharap manusia terus, jangan berharap manusia, karena manusia ada batasnya, dia bisa membantu kita. Sekarang dia kangen kita, besok benci sama kita, itu manusia. Tapi kalau Allah sudah menyatakan sayang, tidak akan ada yang bisa membenci hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya Nabi kita, walaupun banyak yang enggak suka sama dakwah Nabi, tapi tidak satupun ancaman-ancaman orang kafir itu bisa menghalangi dakwah Nabi. Buktinya dakwah Nabi sampai ke Karangkelok, kan. Seandainya dulu orang-orang kafir itu berhasil membunuh Nabi, kan, tidak ada dakwahnya sampai ke Karangkelok, ya. Masya Allah, ya. Jadi kita terus fokus mencari kasih sayang Allah, ridho Allah, ya. Terutama di Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat, ya, apa istilahnya, banyak sekali menurunkan rahmatnya, berkahnya kepada umatnya, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mari kita membacanya satu ain. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Innama tu'aduna lasadiq wa inna ad-dina lawaqi'. Was-samaa'i dhatil hubuk innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufik
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Sadaqallahul azim. Masya Allah, Allah menjelaskan kepada kita di sini betapa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti. Kalau Allah bilang pasti, ya pasti gitu. Pasti. Makanya beruntung sekali orang yang membaca Quran, Bapak Ibu. Beruntung, dia tahu informasi akhirat itu. Tidak sekedar dengar-dengar dari jauh-jauh, tapi dia langsung baca bagaimana Allah menasihati hamba-hambanya, bagaimana Allah menjelaskan tentang kiamat, bagaimana akan diperlakukan orang-orang pada hari kiamat nanti. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa urusan dunia ini tidak seberapa dibanding dengan urusan akhirat itu. Makanya nanti ketika orang-orang ditanya, ketika orang-orang masuk kubur itu, bagaimanapun susah yang pernah dialami di dunia itu ternyata tidak seberapa dengan lebih susah lagi berada di alam kubur itu. Ya, lebih susah lagi di situ. Begitu juga bahagia, bagaimanapun bahagianya di dunia ini tidak seberapa bahagianya dunia ini dibanding dengan bahagianya alam kubur. Di akhirat begitu, lebih lagi. Tak seberapa alam barzah itu dibanding dengan alam akhirat. Jadi semakin dahsyat, semakin dahsyat. Ya. Andai telik dunia terjariang dengan miskin, lemah, tak berdaya, itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita dengan miskin itu kita semakin jauh dengan Allah, ya, maka rasa sakit, rasa susah, rasa miskin yang kita alami, tapi kita tidak taat kepada Allah, itu ditambah lagi sakit dan susahnya dalam kubur, ditambah lagi di akhirat. Jadi jangan mengira kehidupan dunia ini setelah mati selesai urusan, tidak, tapi urusan kita akan semakin dahsyat, semakin susah. Ya. Tapi kalau di dunia ini kita sadari bahwa ibadah ataupun mengenal Allah itu sudah kita lakukan, ibadah sudah kita lakukan, maka kehidupan dunia ini akan menjadi indah walaupun sementara, dan lebih indah lagi di alam barzakh kita, lebih indah lagi nanti di akhirat kita. Jadi, dan keindahan akhirat itu abadi, abadi, tidak akan ada. Kalau di dunia kan watilkal ayyamu nudawiluha, kata Allah, dunia ini aku pergilirkan. Sekarang ini yang sukses, besok ini terus diganti, kayak roda berputar itu. Ya, wah le atas, le bawah, terus di dunia ini. Tapi di akhirat itu sudah dipisah dia. Bahagia surga tempatnya,
sengsara, neraka tempatnya. Ya. Nah sekarang kita memilihnya tempat itu. Di dunia ini kita memilih mau ke surga atau ke neraka. Bukan besok diumumkan silahkan siapa yang mau surga ke surga, yang ke neraka lalu kita milih ke surga. Tidak bisa. Kalau di dunia kita tidak tempuh jalan surga itu, tidak bisa kita masuk nyelonong jodoh sekedik kita sekedik kalau bau. Di dunia kan bau misalnya, oh arak paman tuh lek undrang jodoh sekedik ini anak mulai kuliah bau di dunia, tapi di akhirat nggak bisa. Lek bau nyelonong timan anak tuan guru, timan anak kiai lamun den pacu ibadah, nggak bisa nyelonong bisa. Coba seperti Kanaan, anak Nabi Nuh, nggak bisa juga selamat karena dia tidak mau taat kepada Allah. Apalagi itu bukan anak Nabi, bukan cucu tetesan darah Nabi, ongkang-ongkang kita masuk surga, nggak bisa. Harus kita berikhtiar di dunia ini. Nah, karena pentingnya bicara akhirat ini, Allah bersumpah. Coba lihat sumpah Allah, wazariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Ya, jadi Allah bersumpah berkali-kali untuk menjelaskan tentang akhirat, tentang ad-dinul waqi', ya, tentang hari kiamat itu memang pasti akan terjadi kata Allah. Kalau sesuatu yang diawali dengan sumpah Bapak Ibu, itu artinya dik nara entante kanggo ragu, dik nara entante kanggo dik percaya. Wajib tersadu, wajib terpercaya. Makanya yang bisa percaya itu ya orang beriman, orang yang ada rasa takut kepada ancaman Allah, seperti akhir Qaf tadi itu. May yakhafu wa'id, dengan searak rasa takut jok Allah Ta'ala ya saya terima ruang nasihat-nasihatnya. Namun dengan searak rasa takut, ndik takut mati, ndik takut kubur, ndik takut nih, oh ya, malah dia nantang bejak kiamat no, ongkat doang Muhammad ndik tetu gitu. Beje gitu nantang ya. Itu kenapa? Karena dia tidak punya rasa yakhaf dalam hatinya, tidak punya rasa takut. Itu kan mau informasi doang, ya ngegempa bulan ini tanggalnya, takut gitu, takut gitu. Nah, apalagi ini kiamat akan dibahas, makanya kita harus punya rasa khauf ya. Setelah Allah bersumpah berkali-kali bersumpah itu ya, wazariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra, innama tu'aduna lasadiq, ya, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah itu lasadiq, pasti benar. Janji Allah itu pasti benar, ya. Sehingga ini kan sering kita ungkap dalam doa azan kita, innaka la tukhliful mi'ad. Bahkan di surah Al-Imran itu kan ada doa yang mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, la tukhliful mi'ad, tidak akan pernah memungkiri janji. Jadi Allah itu tidak pernah janji gombal. Beda dengan kita, namun dek mon terpilih, namun dek mon toko lek tu le udayana, jemaah jak pengeni, pas toko lek kursi no lupa. Tapi kalau Allah tidak begitu Bapak Ibu. Semua janjinya benar. Allahu Akbar ya. Hati-hati kita berjanji. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wada. Jangan katakan, jangan kau pastikan dirimu akan melakukan ini besok. Tapi katakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Inilah seakan-akan
begitu dia sudah dapat langsung ternyata tidak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sampai menggunakan lamut taukid ini untuk meyakinkan kita, Bapak Ibu, untuk meyakinkan kita bahwa Allah itu, ya, la shadiq, janjinya benar, ya. Makanya oleh ulama di sini, ulama usuluddin dalam kitab Zubat ini juga mengatakan apa? Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama manusia itu bukan ibadah, bukan sembahyang, bukan puasa, bukan haji, tidak. Kewajiban pertama manusia itu adalah ma'rifatul ilahi, kenal nenek, kenal Allah Ta'ala dulu. Karena kalau sudah kenal yang kita sembah, ya kita akan menyembahnya dengan cinta. Tapi kalau kita nggak kenal, apa kata patah itu, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal ya maka kenalan gitu. Kenal Allah itu kewajiban pertama kita. Karena kalau sudah kenal Allah, senang ke ibadah. Tirak si imam tuh belu-belu senang itu. Karena kita sudah kenal. Karena kita tahu fadilah yang akan kita dapatkan. Ini buruk mulai imamnya qaf, ane mulai wah imam dia, mulai wah dia imam buruk berajah, imam wacung fitnahna imam dalam sembahyang, ngomben dan terima pahala, ya. Rawasina imam dalam sembahyang, mulai wah imam nih ngantok gitu. Tapi kalau orang sudah kenal Tuhannya, tahu tujuan ibadahnya, ya demen si arang sembahyang belo niki, ya demen si arang tumak ninah niki, ndek parang sembahyang maling yang paling saya benci kata Nabi, orang yang maling sholatnya. Saya niki dengan maling sembahyang niki, dengan sindik nara tumak ninah ya jadi sekik sembok Allahu Akbar sami Allah Allah dia nara jarak antara satu gerakan berikutnya. Kenapa? Karena belum kenal Tuhannya. Tapi kalau kenal Allah, masya Allah, makanya ini ulama ini sangat, ya, tegas mengatakan awwal wajibin 'alal insani. Kewajiban pertama manusia itu begitu ia lahir ke dunia ini, begitu dia akil balik, sudah dibebani hukum, ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhannya. Kenal siapa Allah itu. Makanya kita dikenalkan oleh para ulama kita kan lewat apa? Sifat 20. Itulah Allah yang wujud. Allah itu qidam, Allah itu mukhalafatul hadis, Allah itu qiyamuhu binafsihi, Allah itu wahdaniyat, Allah itu qudrah, Allah itu iradah, Allah itu ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dialah Allah. Allah yang ada, Allah yang adanya dulu tanpa permulaan, Allah yang kekal, Allah yang mukhalaful hawadis, berbeda dengan yang baru, dan seterusnya. Belum lagi lewat asmaul husna, kita kenal Allah lewat asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, terus sampai As-Sabur. Ya, ini cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan apa? Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Mi'atun illa wahidah, yang namanya 99 itu kata Nabi adalah 100 kurang 1. Man ahsoha, faman ahsoha dakhalal jannah. Saya hafal, saya tahu, saya amalan, saya kenal Allah lewat asmaul husna ni, dakhalal jannah, masuk surga. Nabi memberikan door prize berupa surga tiba dengan kenal Allah lewat al asmaul husna. Lamdah kenal Allah Ta'ala, maka mudah
perintah-perintahnya itu kita laksanakan dengan penuh cinta. Allah katakan amfiqu fisabilillah, girang-girang nafkahkan uangmu di jalan Allah, katanya kan, min qabli apa katanya di surah Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fisabilillahi, anfiqu mimma razaqnakum, ya min qabli apa, min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah, katanya ya, belanjakanlah hartamu di jalan Allah, apa yang aku sudah berikan kepadamu. Jadi Allah ngasih kita itu, Allah pun berhak mengatur belanja kita. Jadi Allah yang ngasih kita, ini aku saya kasih kamu, tapi bawa ke sini ya. Kita kan kadang-kadang nggak tahu apa, nggak tahu aturan. Orang yang ngasih kita malah kita belokkan penggunaannya kepada yang bukan dimau oleh yang punya kan? Belanjakan hartamu di jalanku, kata Allah, jalan Allah. Min qabli ayyati yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum datangnya hari di mana hari itu tidak ada jual beli lagi, tidak ada lagi transaksi. Hari kiamat maksudnya. Jemaah jalur kiamat di mana jauh bersedekah sekarang emas ini tidak ada yang terima nih. Karena bukan waktunya, akhirat itu bukan waktunya kita belanja. Dunia ini tempat kita membelanjakannya. Maka tahulah kemana semestinya kita belanjakan harta itu, sebagaimana yang dimau oleh yang memberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini menjadi panggung kita Bapak Ibu, panggung kita bermain, panggung kita melakukan action kita agar kita nanti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumusnya kita sadari bahwa Allah datangnya harta kita dari Allah, dan Allah berhak untuk mengatur kemana kita harus belanjakan dia. Dan banyak sekali ayat yang mengatur bagaimana kemana kita arahkan uang kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khuz min amwalihim, kata Allah, ambil tuh dari orang kaya itu, harta mereka itu ambil sebagai zakatnya, sebagai sedekahnya. Jadi bukan kita, kalau kita nunggu kesadaran mereka kan mungkin sulit ya. Kalau yang beriman, oh di sini ada hak anak yatim, sini ada hak orang gorim, orang amil, maka saya harus keluarkan. Nah, itu. Tapi kalau yang kurang-kurang iman, wah, yang metakkan kita, metak kepeng kan kita, masa kita mau kasih gitu. Padahal dia tidak sadar bahwa disitulah Allah mempercayakan dia sebagai orang yang ghaniyun, orang kaya yang Allah amanahkan rezeki. Maka kita harus ikuti aturan-aturan Allah dalam menginfakkan harta kita ya. Jadi itu kalau kita sudah kenal Tuhan kita Bapak Ibu, kemanapun dia belokkan kita, kita mau. Tapi kalau kita nggak kenal Allah, ya kayak tadi dikasih harta, kayak siapa? Kayak Korun ya, dikasih harta banyak oleh Allah Korun itu, tapi dia diminta secuil aja nggak mau. Karena apa? Karena dia tidak kenal siapa yang ngasih dia. Padahal dulu dia miskin, Korun itu miskin ya. Kemudian dia minta doa kepada Nabi Musa, ya Musa, doakan dong kita sama Tuhan biar kita kaya, katanya. Lalu kalau kamu kaya ngapain? Ya biar bisa bantu orang, katanya. Begitu kaya, tadinya rajin sholat, rajin ibadah, begitu kaya lupa sholat. Kemudian begitu kaya dimintain sedikit untuk menolong agama Allah, nggak mau. Emang kamu siapa yang nyarikan harta? Kata itu saya, katanya. Allah murka Bapak Ibu, Allah marah. Akhirnya Korun dan hartanya ditelan bumi. Angka sampai makin lamun ndait kepeng benang dinara kepene apa kita bilang harta karun, harta karun. Korun. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah Bapak Ibu, harus kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban pertama kita lahir di dunia ini adalah kenal Allah. Ya, kenal Allah. Lewat diri kita kenal Allah itu lewat diri kita. Kenapa kita bisa bernapas dengan lega? Kenapa kita bisa jalan? Kenapa kita bisa mendengar? Terus kita mikir, oh berarti ada yang membuat kita ini, ada yang menciptakan kita ini.
Oh ibu kita. Terus oh ibu saya siapa? Oh nenek saya dari mana? Terus ketemu sampai Adam. Adam siapa? Allah. Jadi dulu Nabi Ibrahim begitu, nyari Tuhannya begitu, Pak Ibu. Dia lihat matahari, oh ini Tuhan ini, indah sekali katanya. Dia lihat bintang, oh ini Tuhan ini. Dia lihat bulan, ini Tuhan. Tidak konsisten. Akhirnya dia buat kesimpulan, bukan ini Tuhan, bukan bulan, bukan bintang, bukan matahari, tapi Tuhan itu adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari dan alam semesta ini, yaitu Allah. Makanya kan diabadikan itu dalam kabirong kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu doa Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Ketika dulu dia mencari Tuhannya, siapa sih Tuhan itu katanya. Terus dia temukan ini, oh ini ternyata bukan. Itu bukan semuanya, bukan Tuhan. Makanya saya hadapkan wajah saya katanya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ya, aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan as-samawat wal ard, langit dan bumi. Hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Kata Ibrahim, aku tidak termasuk orang yang musyrik katanya. Jadi hati-hati di situ. Wa ma ana dengan wa ana mina, jangan ketukar ya. Wa ma ana itu artinya aku bukanlah. Berarti pasangannya minal musyrikin. Tapi kalau wa ana, aku adalah minal muslimin pasangannya. Wa ana minal muslimin. Sering ketukar anak-anak sama masih belajar kabirang nih ya. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, kan seharusnya, tapi muslimin taruh di situ. Wa ma ana minal muslimin, berarti aku tidak termasuk orang Islam artinya. Jadi kalau wa ma ana pasangannya minal musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrik. Tapi kalau wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim, orang Islam ya. Jadi mengenal Allah Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah kenal Allah, maka apapun yang difirmankan Allah itu kita sadu, kita percaya gitu ya. Ya karena innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu benar-benar terjadi ya. Lasadiq itu memang benar. Wa inna dina lawaqi', dan sesungguhnya kiamat itu, jadi kiamat itu kadang-kadang disebut ad-din Bapak Ibu ya. Makanya di surah Fatihah kan Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kiamat, pembalasan nanti. Itu boleh dibaca Maliki panjang dengan mad tabi'i, boleh Maliki tanpa mad ya. Kalau Maliki artinya raja, kalau Maliki yang memiliki. Jadi boleh oleh imam kita ya. Jadi boleh kita pilih Maliki atau Maliki, sama dengan di An-Nas itu Malikin Nas ya, rajanya manusia ya. Jadi Maliki Yaumiddin boleh, Maliki Yaumiddin, ini boleh itu. Jadi ad-din itu hari kiamat. Di sini disebutkan wa innad dina lawaqi', dan sesungguhnya hari pembalasan atau hari kiamat itu lawaqi', benar-benar akan terjadi, benar-benar terjadi. Was-samaa'i dzatil hubuk ya. Apa artinya Bapak Ibu? Dan langit yang mempunyai jalan-jalan ya, atau jalur orbit, jalur edarnya masing-masing. Innakum lafi qaulin mukhtalif, sungguhnya kalian, kata Allah menyebut manusia ini, kalian lafi qaulin mukhtalif, sungguh dalam perkataan-perkataan yang berselisih. Jadi tentang Nabi dan Al-Quran ini banyak yang berselisih. Ada yang mengiyakan, ada yang tidak. Tapi kan kata Allah di surah
apa itu di surah Al-Kahfi itu, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan yang benar itu datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyakfur, saya milih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, saya milih beriman, sila beriman. Wa man syaa'a falyakfur, saya milih kafir, sila. Tapi ingat kata Allah, kalau kau pilih jalan kafir, neraka siap menantimu. Kalau kau pilih jalan iman, surga pun siap menantimu, ya. Yu'faku anhu man ufik kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Ya, jadi yu'faku anhu man ufik, dicipta, ya, dipalingkan darinya man ufik, ya, orang-orang yang dari hidayah, dipalingkan dari hidayah Allah. Jadi orang-orang yang suka berselisih, orang-orang yang suka berbeda-beda itu, ya, yang tidak setuju dengan kenabian. Kan orang-orang Yahudi nggak setuju Nabi Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman, Bapak Ibu, karena dia itu terlalu pede bahwa, ya, Bani Israel itu yang berhak menjadi nabi terakhir katanya, jadi kalangan Israel. Nah, sekarang ini ternyata yang lahir jadi nabi akhir zaman itu adalah dari Ismail, Bapak Ibu. Dari turun Ismail itu tidak terima mereka orang-orang ini, ya, berselisih dia. Nah, tapi Allah mau, kan, Allah berkehendak. Ya, kalau kita ya tetap menerima gitu, ya, tetap menerima. Nah, jadi siapa disebut dengan yu'faku anhum man ufik, orang-orang yang dipalingkan dari hidayah itu, ya, alladzina hum fi ghamratin sahun, yaitu orang-orang yang mereka dalam ghamrah, itu kebodohan, sahun, yang mereka lalai terhadap utusan Allah, ya, terhadap urusan akhirat, lalai terhadap apa yang Allah telah jelaskan melalui Rasulnya tentang kiamat. Mereka itu tidak peduli. Nabi membahas tentang akhirat, nggak peduli. Nabi mengajarkan kita tentang kubur, nggak peduli gitu. Itu namanya ghamratin sahun, mereka yang bodoh, ya, tidak mau menerima kebenaran yang datang, ya, lalai mereka itu, ya, dari urusan-urusan agama ini. Yang penting besoh, yang penting sugih gitu. Kalau agama dia tidak tahu bagaimana sholat, tidak tahu bagaimana puasa, tidak tahu bagaimana haji, enggak urus. Nauzubillah. Jadi bersyukurlah kalau anak kita sejak kecil sudah kita ajarkan Al-Quran, sudah kita ajarkan sholat, kita ajarkan dia puasa, sehingga besarnya nanti mereka tidak sempat lagi untuk, ya, belajar gitu, ya, tapi mereka sudah punya ilmu, mereka bisa dengan kesibukan yang ada, tapi mereka selalu ingat akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejak kecil kita sudah bekali mereka dengan agama. Makanya usia 7 tahun itu sudah kita disuruh oleh Allah melalui Rasulnya memerintahkan anak kita untuk belajar sholat, belajar puasa gitu. Ini anak kita sejak 7 tahun kita sudah ajarkan bagaimana puasa. Ini sampai SMA belum bisa puasa kadang-kadang. Masih ada anak-anak SMA yang tidak bisa puasa katanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal puasa itu rukun Islam, okay. Ya. Karena apa? Karena tidak ditekankan di rumah gitu oleh orang tuanya. Anaknya mau puasa tidak puasa, nggak urus, gagal jadi orang tua seperti itu, Pak Ibu, ya. Hanya sibuk bagaimana masa depan anaknya di dunia ini, tapi anaknya belum bisa ngaji, belum bisa puasa, tidak menjadi kegelisahan dalam dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang dipalingkan dari hidayah Allah itu adalah mereka yang alladzina hum fi ghamratin sahun, mereka yang berada dalam kebodohan, ya, yang mereka
lalai daripada urusan akhirat. Dia hanya sibuk mengejar dunia, tidak pernah menyempatkan diri untuk membahas bagaimana nasib saya di akhirat nanti, bagaimana saya nanti dikubur, bagaimana nanti saya di padang mahsyar, bagaimana nanti saya di yaumul mizan, bagaimana nanti melewati jembatan sirat, bisa lewat enggak saya di jembatan sirat itu. Tidak pernah kita tanya diri kita kan? Tapi bagaimana besok ini anak saya ini kuliah di mana, uangnya dari mana? Itu aja yang membuat kepala kita sampai tidak sempat ngaji gitu ya. Astagfirullah ya, na'udzubillah min zalik. Nah, saking mereka lalainya terhadap agama Bapak Ibu, sampai mereka yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, ayyana yaumuddin? Pirang ya kiamat, sebut si Nabi Muhammad tentu pendek gitu ya. Nah, itu mereka saking ya tidak pedulinya terhadap akhirat itu sampai mereka nanya, mereka ragu. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Shadaqallahul azim. Ya, besok kita lanjutkan, kita jalankan tugas negara ya, sekolah ini. Oke, mudah-mudahan kita selalu bisa menyempatkan diri kita untuk mempersiapkan akhirat kita Bapak Ibu, karena kita akan mengalami kematian yang kita tidak tahu. Saya jaga bejulu niki, pelungguh jaganya atau tiang ya. Pelungguh jaga juluan, atau saya ini ya, saya bejulu, ndak lupa itu. saya bejulu ya, anden tiang bejulu dah hadiri jenazah tiang, udah maafang salah tiang, mau milu makamang tiang ya, mau doa tiang itu. saya bejulu sila ya, soal pasti nih, masya Allah. Tepilak sekedik doang, rubin 2 julu tepilak loh, marah idap ya tamal yang lahat. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Sila Bapak Ibu kita semakin istiqomah niki, sudah hari ke-15 ya. Kita sudah gaungkan Lailatul Qadar rakaat pertama kita di tarawih itu artinya bahwa kita siap akan menjumpai malam istimewa itu. Insya Allah nggih, kita berhajat ini mulai tahajud pada malam piran mulai malam 21 dan nggih tahajud berjamaah insyaallah jam 2 atau jam setengah 3 sampai sahur ya. Kemudian kita boleh sahur di rumah, atau kalau Bapak Ibu bawa boleh sahur di sini. Nggih, kita akan pakai 8 rakaat dan open Quran. Nanti kita buka Quran, kita pakai surah-surah ya, 1 halaman 1 rakaat nggih. Insyaallah kita menggadang-gadang Lailatul Qadar itu dengan ibadah Bapak Ibu, bukan mencari Lailatul Qadar ke gunung, ke bukit, cari pohon tumbang, bukan, cari air yang kental, bukan. Jadi mencari Lailatul Qadar itu bukan begitu. Mencari Lailatul Qadar itu dengan ibadah ya. Kita beriktikaf, niat iktikaf, karena iktikaf itu luar biasa anunya Bapak Ibu. Kita tidur aja di sini tapi niat iktikaf itu dihitung pahala, apalagi kita berdiri sholat Bapak Ibu. Dan jangan paksakan diri berdiri Bapak Ibu. Kalau sholat sunnah itu boleh duduk. Umpamanya yang tidak sanggup berdiri 1 halaman itu duduk dah caranya sholat tahajud itu, nggak apa-apa ya. Jadi ini kita belajar Bapak Ibu seperti orang-orang alim, orang-orang soleh itu, begitu dia akhir Ramadan 10 hari terakhir mereka itu semakin giat bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Wallahu a'lamu bissawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. Nanti ibu ingatkan kita, ini sudah jam sekian mari ke masjid gitu kan. Telepon, enggak apa-apa, telepon. Nah, kalau yang diam di sini kan tadarus sampai itu bagus. Kalau yang enggak bisa inap di sini kan telepon nanti. Ayo kita mulai gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وتراويحنا وتدارسنا وقراءتنا وجميع أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لقاء ليلة القدر. اللهم ارزقنا القائمين في ليلة القدر. اللهم ارزقنا من القائمين في ليلة القدر. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ya Allah, tolonglah kami ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu ya Allah setiap saat ya Allah, sedang apapun kami selalu ingat kepadamu ya Allah. Wa syukrika, dan jadikan kami hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikan kami hamba-hambamu yang terus memperbaiki ibadah kami hanya kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbak, ya Allah kami memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuk, dan cintanya orang-orang beriman yang mencintaimu. Wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik, jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Radina billahi rabba, kami ridho engkau Tuhan kami Allah, kami ridho semua takdir yang kau gariskan dalam hidup kami Allah. Maka jadikan kami dapat bersyukur dan bersabar menerima takdir yang kau gariskan dalam hidup kami ya Allah. Wabil islami dina, kami pun ridho Islam sebagai jalan hidup kami, sebagai agama kami Allah. Beri kami ilmu yang cukup untuk dapat memahami dan mengamalkan agama ini di sisa hidup kami yang kau amanahkan ya Allah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, kami pun ridho Muhammad sebagai nabi dan utusanmu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, beri kami kemampuan ya Allah untuk mengikuti jejak dan langkah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisa hidup yang kau amanahkan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah, jadikan kami orang yang wafat husnul khatimah ya Allah. Warzuqna taubatan nasuhan qablal maut, berikan kami taubat nasuha ya Allah sebelum maut datang menjemput kami. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepadamu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaan kami hamba-hambamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kami kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di sisa hidup kami di dunia fana ini ya Allah.
wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kebaikan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar. Hindarkan kami dari siksa api neraka. Wa adkhilnal jannata. Izinkan kami masuk surgamu ya Allah bi ghairi hisab. Ma'al abrar, bersama orang-orang yang taat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Bait, nas'aluka bihaqqi ahlil bait an tuyassira lana khaira bait hatta la naqulu ya lait. Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Kafi, Ya Mughni, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad.